Kalau untuk pakan kurang lebih ya 30 sak kurang lebih. Nilainya ya 300.000 per saknya, 330.000, kalikan sendiri lah ya, itu 1 bulan. Itu untuk biaya pakan. Kan utama yang paling besar kan pakan. Terus apa lagi? Apa aja yang diperlukan untuk mengelola budidaya ikan? Ya kita kan sarana prasarana ya. Sarananya itu kan prasarana dulu, kolam. Kita kolam sudah ada, air juga sudah ada dari pool. Kemudian kalau sarananya bisa alat-alat, terus juga pakan. Alat-alatnya kita juga sudah ada, pakannya juga ada. Itu aja. Buat alat-alatnya itu alatnya apa aja, Pak? Alatnya juga tadi belum banyak alatnya itu. Kita punya apa, kemudian skopnet halus dan kasar. Skopnet itu serok itu loh. Kemudian apa itu jaring, itu bisa jaringnya atau hapanya untuk tampungan kayak itu bisa. Kemudian belum ember untuk nampungkan. Terus apa itu ember jelas. Terus seser apa serok itu untuk lantai itu kalau bak itu juga perlu banyak sih ya. Ya berarti itu untuk plastik kalau untuk packing. Plastik bisa plastik yang kecil atau plastik besar untuk nampung ikan, untuk oksigen. Apalagi udah itu kayaknya. Tahapan dalam budidaya ikan itu apa aja, Pak? Tahapan yang penting kan banyak persiapan. Kalau misalnya pembenihan, jadi kan kita persiapan itu pembenihan itu persiapan bahan dan alat. Maksudnya sarana prasarana tadi udah ada ya, ikannya juga udah ada. Kemudian untuk ikannya induk itu ya kita recovery dulu, kita kira kurang lebih 2-3 minggu. Kemudian kita pijahkan, nanti kan sekitar 2 minggu nanti menghasilkan larva. Kemudian dipelihara kurang lebih 1 bulan, dikasih makan. Nanti setelah 1 bulan dipanen nanti kan gede sesuai ukuran. Nah, itu baru bisa dijual atau bisa dibesarkan lagi. Nah, itu kalau lagi jual, kalau misalnya ada sisa dibesarkan lagi untuk penyediaan dijual yang besar. Begitu seterusnya, muter lagi. Bapak itu paling susah pada tahapan apa, Pak? Dalam budidaya ikan itu paling susah, paling banyak perhatian. Paling susah itu ini kan khusus pembenihan ya. Kalau pembenihan itu nggak begitu susah dalam arti itu ya ada plus minusnya. Kalau pembenihan itu memang agak ribet itu berarti kan harus banyak kegiatan dan orangnya, personelnya harus ada beberapa. Misalnya untuk pemijahan panel larva itu ada beberapa orang, sendiri nggak bisa. Mudahnya itu pakannya sedikit, beda kalau pembesaran kan memang pakannya banyak, berarti kan kosnya tinggi tuh. Kalikan saja untuk 1 sak pakan itu rata-rata 330.000 atau sampai 350.000. Itu dikali berapa sak. Cuman mudahnya kan tinggal makan itu. Nah, kalau pas sudah saatnya panennya tinggal tinggal panggil pakul, nanti yang panen pakul, kita tinggal terima uang gitu aja. Kalau daerah yang besaran seperti daerah sini. Tapi itu tadi perputarannya lebih cepat ya, pembenihan modal sedikit, putaran uangnya lebih cepat. Kalau besar kan paling enggak kan 3 bulan sampai 4 bulan. Itu modalnya besar, baru bisa balik. Itu pun kalau didukung dengan harga ikan yang bagus. Kalau harga ikannya kurang bagus, pakannya sementara naik terus harganya, ya nanti hasilnya sedikit tipis lah. Harga ikan itu seperti apa? Oh, banyak faktor. Pertama biasanya itu momen. Misalnya momen itu pas hari raya. Ya, pas hari raya itu tergantung hari rayanya. Kalau hari raya itu hari raya Idul Fitri, biasanya itu harga mulai naik karena permintaan banyak. Kalau hari raya Kurban, karena banyak ikan, daging biasanya agak turun. Kemudian kalau pas musim-musim angin di laut itu ya, angin barat atau angin timur itu kan nelayan-nelayan itu nggak melaut. Kalau nelayan nggak melaut berarti kan stok ikan laut itu kan berkurang, otomatis yang diambil ikan tawar itu bisa naik gitu. Jadi kalau pas musim angin itu malah bisa naik karena nelayan juga banyak yang melaut. Kalau buat jumlah permintaannya dari masyarakat itu Bapak tahu nggak, Pak? Kira-kira
permintaan. Iya. Waduh, permintaan banyak banget ya. Kalau sini kan memang nggak konsumsi ya, sini kan hanya pembelinya. Kalau jumlah pastinya nggak tahu. Cuman kalau untuk Solo Raya ini juga cukup banyak. Bahkan saya pernah info itu dapat ya mungkin bisa sampai untuk Solo Raya loh ya 1 ton per hari itu bisa. Untuk seluruh Solo Raya. Jadi konsumsinya memang banyak. Itu untuk produk ikan atau Sumber nila. Paling laku di daerah Solo Raya itu paling banyak permintaannya ikan apa Pak? Nila, Nila. nila sama lele. Kalau lele kan agak murah. Nila agak mahal bedanya itu. Dan nila pun rata-rata nilanya nila yang merah bukan nila hitam. Dari segi budidaya di sini tuh fokus ke nila aja atau juga ada lele Pak? Kalau sini khusus nila. Itu kan lagi seleksi calon induk nila. Buat ukuran kolam ini juga ada batasnya nggak Pak? Misal ukuran kolam yang lebih besar ini batas ikannya kan? Oh iya harus ada. Jadi kan tiap kolam itu punya kepadatan masing-masing ya. Itu banyak faktor luasannya, kemudian sumber airnya itu ngalir atau tidak, kenceng atau tidak, debit airnya dalam atau tidak, itu kan juga macam-macam. Jadi semakin tinggi teknologinya semakin padat jumlah ikan. Kalau di sini ya rata-rata ya mungkin 50 sampai 100 per meter. Kalau ini untuk penelitian, ini kan biasanya untuk pemijahan itu ada 150 Mbak. Yang di dalam itu Pak? Itu untuk memisahkan jantan dan betina. Tujuannya biar nggak panasan badannya. Itu satu sisi. Itu kan kalau yang sini kan selain nggak kehujanan, nggak kepanasan, itu kan tujuannya nggak kena air hujan. Itu kan hibak ya. Hibak itu kan rawan sekali terjadi perubahan suhu, kemudian perubahan ya pH. Tahu toh pH itu kan. Jadi kan rata-rata kan untuk air hujan, kalau untuk awal-awal musim hujan ini kan sifatnya asam. Itu tujuannya itu nggak langsung masuk ke bak. Kalau hujannya deras bisa bawah juga bukir. Tujuannya itu. Tapi kalau kolam luas nggak perlu pakai atap. Karena kan ya itu tadi misalnya ada hujan itu kan karena kan volume airnya kan banyak. Jadi kan kalau teratur itu kan nggak terlalu berpengaruh. Kalau bak kan cuma kecil. Pengaruhnya lebih terasa. Iya, pengaruhnya lebih jelas. Buat alat-alatnya itu di sini bisa Pak? Sudah. Ya, ini kan apa? Ini jaring. Pas berapa? Pas 2? Iya.